Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Royhana Blori akan menerangkan PPT saya yang berjudul Pendekatan Studi Islam. Di sini saya akan mulai dari pengertian pendekatan studi Islam, yaitu pendekatan studi Islam adalah cara atau metode yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan mengkaji ajaran serta fenomena Islam dari berbagai sudut pandang, baik teologis, filosofis, historis maupun sosial. Tujuan pendekatan studi Islam itu di sini ada 4, yaitu yang pertama untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua yaitu untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran operasionalisasinya dan pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Untuk tujuannya yang nomor 3 yaitu untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Dan nomor 4 di sini yaitu untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam memimpin dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman sekarang. Dan untuk macam-macam pendekatan studi Islam itu di sini ada 5, yaitu yang pertama pendekatan historis. Pendekatan historis adalah menelaah ajaran dan perkembangan Islam melalui analisis sejarah agar masa lalu dapat dipahami untuk menjelaskan masa kini dan merancang masa depan. Dan untuk pendekatan yang nomor 2 yaitu pendekatan filosofis, di mana pendekatan filosofis adalah cara memahami Islam melalui pemikiran filsafat yang sistematis, radikal, dan universal. Tujuannya yaitu untuk mencari kebenaran dan hakikat suatu persoalan dengan analisis mendalam tanpa hakikat otoritas tertentu. Dan nomor 3 yaitu pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi adalah cara memahami agama dengan memanfaatkan ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan bersama dalam masyarakat. Pendekatan yang nomor 4 yaitu teologis normatif. Dalam studi Islam adalah cara memahami Islam secara tekstual, berfokus pada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan memaknai teks bagaimana adanya penafsiran pendalam. Dan yang terakhir di sini yaitu pendekatan antropologis. Dalam studi agama adalah cara memahami agama melalui praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat, sehingga agama terlihat dekat dengan persoalan manusia. Pendekatan ini penting karena ajaran agama dapat dijelaskan dengan bantuan ilmu antropologi dan cabang-cabangnya. Dan kesimpulan dari kelima pendekatan tersebut bukanlah metode terpisah, melainkan saling melengkapi dalam satu pendekatan sistemis. Tujuannya yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang Islam secara luas, mendalam, utuh, dan dinamis. Na'am farubama kahadha faqat minni idza kana al-akhta aqulu afwan katsiran summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.